Shalom semuanya, puji Tuhan, senang berjumpa lagi melalui ibadah online kita pada minggu ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan mengurapi setiap dari kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus ada. Yesus ada di segala masa suka, apapun kala duka. Yesus setia di saat kita setia, apapun tak setia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Sungguh Kau yang terindah, Kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan Yesus, aku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Kau selalu ada untuk kami. Mari bersama. Yesus ada di segala masa suka, apapun kala duka. Yesus setia di saat kita setia, apapun tak setia. Yesus, Yesus, panggil namamu. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Sungguh Kau yang terindah, Kaulah jawaban bagi semua
seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari bersama. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, tulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup
Pakai kami Tuhan. Pakai kami jadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang. Biarlah kami menjadi terang Tuhan. Urapilah kami Yesus. Urapilah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kejadian-Mu sangat ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin jadi seperti-Mu Yesus. Kami ingin memiliki mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu, hati seperti hati-Mu. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian ini. Terima kasih untuk penyembahan ini. Terima kasih untuk Roh-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilik setiap hati kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita berjumpa kembali setelah 1 tahun kita nggak ketemu ya. Saya berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita sehat dan terus bersuka cita. Yang kemarin sudah menikmati berkat liburan dari Tuhan, sekarang sudah balik, sudah beraktivitas kembali, anak-anak sudah sekolah, dan yang kerja sudah mulai menyusun program dan target. Dalam setiap aspek kehidupan, kita harus punya target. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian, kita harus punya target. 1 tahun kemarin kita belajar tentang bagaimana kehidupan yang berbuah. Kita belajar bagaimana ranting supaya berbuah banyak, maka dia harus banyak-banyak dibersihkan. Sering dibersihkan dan dipotong. Nah, semakin rimbun ranting itu, maka kesempatan untuk berbuah itu semakin kecil. Bagaimana kita bisa berbuah lebat, tapi tidak hanya berbuah lebat tetapi juga berbuah manis, maka kita harus sering dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan sukacita, dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan damai sejahtera, dibersihkan dari keegoisan kita, dibersihkan dari kata-kata kasar, suka marah-marah, suka tersinggung, pertengkaran, tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Itu sudah kita bahas di tahun yang kemarin. Dan ketika kita sudah diproses, kita dibersihkan, baru kita bisa memberi dampak kepada orang lain. Buah-buah yang kita hasilkan itu memberi pengaruh bagi orang lain. Inilah yang akan kita bahas menjadi tema kita pada tahun ini. Kita baca ayat tema kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, karena kita sudah dibersihkan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, banyak orang ingin menjadi bintang. Mereka beramai-ramai mengikuti berbagai kompetisi dengan tujuan apa? Tujuan untuk menjadi bintang terkenal. Persepsi kebanyakan orang, seorang bintang itu adalah seorang yang hebat, seorang yang sukses, seorang yang terkenal. Dia dikagumi banyak orang. Dimanapun ada dia, maka pasti ada kerumunan. Secara umum, definisi seorang bintang adalah orang yang mempunyai kemampuan terbaik di suatu bidang tertentu. Nah, bagaimana pemahaman arti sebuah bintang? Seorang bintang di pemandangan Allah. Dari ayat yang kita baca di atas tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, kita tahu bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai bintang di mata Tuhan ketika mereka berhasil menjalankan panggilan hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, berani hidup beda dan memberi dampak, memberi pengaruh bagi orang lain. Tapi seringkali kita ragu-ragu. Bisakah
kita memberi pengaruh pada orang lain. Kita seringkali menyamakan pengaruh itu dengan ketenaran. Untuk berpengaruh, untuk bisa memberi pengaruh, kita harus tenar dulu. Lah, kita siapa? Tapi Bapak Ibu, di dalam konteks membawa perubahan, untuk membawa perubahan, kita tidak harus terkenal dulu. Banyak orang yang tidak terkenal tapi bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Sebaliknya juga demikian. Banyak orang yang terkenal tapi mereka tidak membawa pengaruh apapun dalam kehidupan kita. Keraguan-raguan di dalam diri kita itu hanya akan membuat langkah kita berhenti. Kita tidak melakukan apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi bintang dalam pemandangan Allah? Supaya kita bisa membawa pengaruh bagi orang lain. Yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai sumber terang kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa selama Ia ada di dunia, maka Dia adalah terang dunia. Dan barang siapa yang mengikut Tuhan, maka ia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, karena ia sudah mempunyai terang hidup. Terang hidup inilah, terang yang bersumber kepada Allah inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Kita kita tidak bisa bersinar kalau kita tidak terus terhubung pada sumbernya. Bisakah sinar terang meredup bahkan mati? Sangat bisa. Sebuah bintang yang paling bersinar terang di malam hari yaitu Betelgeuse, dia menunjukkan fenomena meredup selama beberapa bulan terakhir, dan ini membuat para astronom dia menyelidiki mengapa hal itu bisa terjadi. Bintang yang biasanya sangat bersinar terang tetapi beberapa bulan terakhir ini menunjukkan 40% mereka dia meredup. Dan ternyata ditemukan bahwa ada debu-debu dingin yang menutupi permukaan bintang tersebut sehingga cahayanya meredup. Gak main-main, debu-debu dingin ini mereka menyelimuti permukaan bintang sebanyak 70%. Makanya bintang itu jadi meredup. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita membiarkan debu-debu kehidupan seperti kekecewaan, keputusasaan, sakit hati, perselisihan, perbantahan, maka sinar kita bisa meredup. Kapan sebuah bintang berhenti bersinar? Pada saat bintang itu kehabisan bahan bakar dan dia lama-lama runtuh, tertali oleh gravitasinya sendiri. Sinar kita juga bisa mati kalau kita tidak memperhatikan kondisi dari dalam diri kita sendiri. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu dalam kondisi yang sehat atau tidak? Kita harus selalu terhubung pada Tuhan yang memberikan bahan bakar, yang menopang kehidupan kita, yang selalu memberi kekuatan pada kita pada saat tekanan-tekanan kehidupan dari dunia itu datang. Ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, kita masih bisa merasakan beratnya tekanan dari dunia. Namun itu tidak membuat kita hancur. Orang masih bisa melihat kita bersinar. Karena apa? Karena kekuatan dari dalam yang menopang. Selalu ada Tuhan yang selalu memberikan bahan bakar dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi bintang bagi orang lain? Yang kedua adalah hidupi firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi terang kalau kita sendiri tidak hidup di dalam terang. Apa yang kita bagikan kepada orang lain harus sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya kita menyampaikan tentang pengendalian diri, tentang jangan cepat marah, cepat tersinggung. Tetapi ketika ada kita membaca kata-kata yang menyinggung, kita mendengar orang mengolok kita, ataupun di jalan raya kita disenggol orang, kemudian kita langsung mengumpat, kita langsung balik membalas. Hal itu tidak membuat kita menjadi terang,
tetapi membuat kita jadi gelap. Untuk menjadi gelap tidak membutuhkan sebuah usaha. Ikuti aja kata hati kita, ikuti aja kemauan daging kita, maka hidup kita akan menjadi gelap. Satu hal yang bisa mendorong kita untuk bisa terus menghidupi firman Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan kita pada Tuhan, kemauan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang akan mendorong kita selalu memberikan semangat pada kita untuk terus menghidupi firman Tuhan. Berbicara tentang ketaatan, ada dua macam ketaatan. Yang pertama adalah ketaatan dengan segera. Yang kedua adalah taat setelah dihajar. Apa yang dilakukan Abraham ketika Tuhan mencobainya untuk menyerahkan Ishak? Kita baca Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, Tuhan tidak pernah mengatakan kapan Abraham harus melakukan perintah tersebut. Namun dari ayat yang ketiga kita tahu bahwa Abraham melakukannya dengan segera. Saya juga tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan apakah setelah Tuhan mengatakan kepada Abraham, menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, Abraham sempat berunding dulu dengan Sarah istrinya. Saya rasa mungkin Abraham tidak berunding, karena kalau berunding Sarah mungkin kemungkinan besar dia akan menolak. Nah, seringkali kita diuji bukan hanya apakah kita mau taat kepada Tuhan, tetapi kapan kita mau taat kepada Tuhan. Masalahnya adalah kadangkala kita menunda ketaatan kita. Kebenarannya adalah apabila kita mau taat dengan segera, maka Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, dan Tuhan akan menolong kita. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan Yunus. Ketika Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe, apa yang dilakukan Yunus? Ia malah melarikan diri ke Tarsis. Yang terjadi, Tuhan menghajar Yunus dengan badai di tengah lautan, sehingga Yunus dilemparkan dari ke kapal dan dia ditelan ikan besar. Setelahnya baru Yunus mau taat kepada Tuhan. Tentunya kita tidak mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Yunus, mau taat setelah dihajar Tuhan. Biarlah kita mau hidup taat kepada firman Tuhan supaya kita hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan takut pada kegelapan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini hidup di dalam kegelapan. Orang banyak mementingkan diri sendiri, banyak perselisihan, banyak penindasan, banyak pertengkaran, pertikaian. Dan dalam situasi yang gelap inilah kita diminta untuk menjadi bintang yang memancarkan cahaya sinar Tuhan. Martin Luther King mengatakan bahwa hanya di tengah-tengah kegelapan engkau bisa melihat bintang. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang mengapa kita tidak usah takut pada kegelapan, yaitu ilustrasi tentang gua dan matahari. Gua tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Nah, suatu hari gua mendapat undangan dari matahari untuk naik ke permukaan bumi dan melihat terang. Nah, gua yang belum pernah melihat terang, dia sangat antusias sekali menerima undangan dari matahari. Dia bersiap-siap dan naik ke permukaan bumi. Dia diajak matahari keliling di bumi.
Gua sangat takjub melihat keindahan bumi. Gua sangat takjub melihat terang yang ditunjukkan oleh matahari. Nah, setelah perjalanan itu selesai, gua kembali lagi ke dasar bumi yang gelap. Beberapa hari kemudian gua berpikir bahwa ia berhutang budi dengan pada matahari. Maka dia berencana untuk mengundang matahari pergi ke tempatnya untuk melihat kegelapan. Matahari yang menerima undangan dari gua, dia sangat senang sekali, dia juga sangat antusias karena matahari juga belum pernah melihat kegelapan, apa itu gelap. Lalu ia datang ke dasar bumi menemui gua. 5 menit berlalu, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Kemudian matahari bertanya kepada gua, "Gua, di mana gelap itu? Lekas tunjukkan kepadaku, aku sudah tidak sabar melihatnya." Apakah Bapak Ibu menangkap ilustrasi yang saya ceritakan di atas? Kegelapan sirna seketika ketika matahari datang. Terang dari matahari menyingkirkan kegelapan di dasar bumi tersebut, di dalam gua tersebut. Mengapa ada gelap? Karena tidak ada cahaya, karena tidak ada sinar. Namun ketika sinar itu ada, maka kegelapan pun hilang. Mungkin kita bertanya-tanya, di zaman sekarang seringkali orang yang benar semakin susah. Orang yang gak jujur, kayaknya hidupnya semakin enak, semakin diuntungkan. Bahkan seringkali orang yang baik, mereka dikalahkan oleh orang-orang yang jahat. Bukankah itu berarti gelap mengalahkan terang? Tidak, Bapak Ibu. Terang tetaplah terang, dan terang selalu lebih kuat daripada gelap. Meskipun di dunia ini seolah-olah terang itu dikalahkan oleh gelap, namun pada akhirnya nanti pada saat kita menghadap tahta kemuliaan Tuhan, maka terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Mari kita pede melakukan perintah Tuhan, bersinar seperti bintang. Pede di sini bukan berarti percaya diri sendiri, tapi pede di sini adalah percaya Dia yang memberi perintah kepada kita. Ketika kita melakukan tugas kita sebagai pembawa terang, ketika kita melakukan tugas kita membawa perubahan dalam dunia ini, memberi dampak kepada dunia ini, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan Tuhan selalu menolong kita. Ayat terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini sangat menguatkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ketika Tuhan memberikan tugas pada kita untuk menjadi bintangnya, maka Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih di awal tahun ini Tuhan memberikan tugas baru bagi kami untuk kami menjadi bintang-bintang-Mu ya Bapa. Menjadi bintang yang tidak pudar, menjadi bintang yang terus bersinar, menyinari dunia, membawa perubahan, membawa dampak bagi dunia Tuhan. Kami ingin hidup kami berdampak Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengubah hidup kami dulu. Hati kami terbuka untuk lawatan kuasa-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus, setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu dapat kami bawa, dapat memberikan perubahan bagi dunia di mana kami hidup.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah salah menaruh kami dimanapun kami berada, karena Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, masa depan kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan, hidup kami di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, dan selalu berikan hikmat bagi kami, kebijaksanaan bagi kami, bagaimana kami harus membawa hidup kami sehingga membawa perubahan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah dengar firman Tuhan yang mengajak kepada kita untuk bisa menjadi pengaruh, menjadi influence bagi banyak orang, tapi tentunya bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi dikatakan harus pede, bukan percaya diri, tetapi percaya kepada Dia. Karena firman Tuhan juga katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita sama-sama mau menjadi terang bagi banyak orang, dan kita mau mengandalkan Tuhan. Yuk saya undang kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena segala kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, dan kami boleh mengerti panggilan kami Tuhan untuk kami boleh mau menjadi terang, mau menjadi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Dan untuk itu kami belajar mengandalkan Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan, dengan roh Tuhan, dengan firman yang daripada Engkau Tuhan, kami boleh menjadi pengaruh yang baik bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Mengampuni setiap dosa salah kami di masa yang lampau. Tuhan terus pakai kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, memberkati setiap pelayan sudah melayani, sehingga terselenggaranya ibadah saat ini. Memberkati umat-Mu dimanapun berada, apapun aktivitas mereka, Tuhan terus menyertai memberkati. Kami juga doakan buat keadaan bangsa negara kami. Tuhan, biarlah Engkau terus memulihkannya. Orang-orang yang sakit disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Pulihkan juga keadaan ekonomi dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan memberkati kami. Oleh karena itu saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.